Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1226. Bai Xian bukanlah penyanyi profesional, dia jarang bernyanyi selama bertahun-tahun berakting. Tapi saya harus mengatakan bahwa suaranya masih sangat khas. Walaupun ada beberapa masalah dengan nada dan nafas, efek nyanyiannya oke. Apalagi bagi sebagian penonton pria, penampilan dan sosoknya saja sudah sangat menyenangkan. Kualitas nyanyian sama sekali tidak penting. Di antara penonton pria ini, yang paling unik tidak diragukan lagi adalah Ji Mengyang. Dia maju ke depan panggung dan duduk di sebelah seorang fotografer. Kursi ini adalah tempat yang tepat untuk menghargai Bai Xian. Anda dapat menghargai segala sesuatu tentang Bai Xian dengan cara yang paling sempurna. Ini adalah pertama kalinya dia menonton Bai Xian bernyanyi dalam jarak sedekat itu. Cantik, sangat cantik. Bahkan suara yang sedikit cacat pun menjadi sangat enak di telinganya. Pada saat ini, tampaknya hanya dia dan Bai Xian yang tersisa di seluruh sarang burung. Setiap lirik dinyanyikan untuknya. Anda tahu, dia menggunakan koneksinya kali ini untuk mengundang tamu misterius menjadi penyanyi tetap Bai Xian. Itu adalah ratu bernyanyi. Saat lagu ini selesai, semuanya akan berakhir. Bai Xian akan memenangkan mahkota ratu hiburan, dan dia akan melamar Bai Xian. Di depan semua orang, biarkan Bai Xian benar-benar menjadi wanitanya sendiri. Pada saat itu, segala sesuatu tentang Chen Feng akan hancur. Anak buahnya akan menyerang istana Pangeran Jin. Dengan dua pemimpin yang luar biasa, tanpa Jiu Qiansui, istana Raja Jin, hanya para pemimpin Panji itu yang akan rentan. Produk-produk zaman dulu ini juga harus dihilangkan sama sekali oleh arus sejarah. Selain kekuatan di rumah Pangeran Jin, ada juga berbagai wanita di rumah Pangeran Jin yang tergila-gila pada Chen Feng. Karena mereka mengikuti Chen Feng, mereka akan terhapus dengan kegagalan Chen Feng. Adapun Chen Feng, itu hanya lelucon. Dalam perjuangan ini, mereka hanya memperoleh segel kekaisaran sebentar, tanpa kemenangan berarti. Dan dalam 8 hari, dia secara pribadi akan memimpin banyak orang luar biasa untuk menunggu Chen Feng di Gua Leiyin. Perjuangan bertahun-tahun akhirnya akan segera berakhir. Dan pemenang terakhirnya adalah dia, Ji Mengyang. Tak seorang pun di sini memperhatikan siapa yang jatuh cinta dengan siapa. Tidak seorang pun boleh pingsan karena penderitaan. Bai Xian di atas panggung selesai menyanyikan bait pertama. Dia mengambil mikrofon dari mulutnya. Di bawah sorotan, tamu misterius tingkat ratu akhirnya akan muncul. Jika kamu terbiasa bersikap defensif secara emosional, akan ada tembok tambahan yang mengelilingi kesepian. Lagu keluar, dan seorang gadis manis dan cantik keluar dari panggung. Dengan suara yang sangat indah, dia menyanyikan bait kedua. Sorak-sorai di sarang burung masih tetap ada, dan tak banyak orang yang merasa aneh dengan penampilan gadis ini. Namun, Ji Mengyang yang duduk di depan panggung langsung berubah dingin dan ekspresinya berubah drastis. Bai Xian di atas panggung juga sedikit terkejut. Karena gadis ini tak lain adalah Wang Xinyao. Gigi Ji Mengyang gatal dan dia langsung berdiri. Melihat Wang Xinyao yang begitu nyaman di atas panggung, saya merasa bingung. Wang Xinyao jelas dilarang olehnya, dan penyelenggara konser juga menyapanya. Tamu misterius Wang Fei akan naik panggung, mengapa dia tiba-tiba digantikan oleh Wang Xinyao? Ups, mungkinkah itu Chen Feng? Ji Mengyang berpikir dalam hati, sedikit terkejut. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Chen Feng yang menyebabkan masalah. Tidak ada yang bisa mengubah ini kecuali Chen Feng. Tapi yang aneh adalah dia melihat Chen Feng memasuki kamar gelap dengan matanya sendiri. Apalagi dia juga sempat menanyakan mekanismenya, memang butuh 8 hari untuk dibuka, dan tidak ada jalan keluar lain. Apa yang terjadi? Bagaimana Chen Feng meninggalkan kamar gelap dan datang ke sarang burung? Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lai Guangsheng. Setelah panggilan tersambung, dia berkata dengan suara yang agak dingin, "Ayo serang rumah Raja Jin sekarang. Jin Yu dan pemimpin spanduk rumah Pangeran Jin akan dibunuh tanpa ampun. Semua wanita Chen Feng akan ditangkap olehku." Selesai berbicara Ji Mengyang langsung menutup telepon. Alasan melakukan panggilan ini adalah karena dia bisa merasakan Chen Feng akan keluar. Tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana Chen Feng keluar sekarang. Kita harus bersiap sepenuhnya,
begitu wanita Chen Feng ditangkap, bahkan jika Chen Feng keluar, tidak akan terjadi apa-apa. Singkatnya, hari ini dia akan melamar Bai Xian. Dan, itu harus berhasil. Malam ini, dia akan menjadikan Bai Xian sepenuhnya wanitanya, baik secara fisik maupun mental. Di aula Istana Raja Jin, semua orang menonton siaran langsung TV. Ketika mereka melihat orang yang berduet dengan Bai Xian adalah Wang Xinyao, semua orang tercengang. Zhang Xinyan berkata dengan bingung, ketika Xinyao menelepon tadi, bukankah dia mengatakan bahwa kualifikasi menyanyi Xinyao dibatalkan karena berita negatif ini? Mengapa Xinyao melakukan konser terakhir dengan Bai Xian, atau menjadi tamu misterius? Saat kita baru saja dipanggil, Wang Xinyao masih menangis. Pada saat itulah Wang Xinyao diberitahu bahwa dia didiskualifikasi dari menyanyi. Sekarang Anda telah didiskualifikasi, mengapa Anda tampil di panggung lagi? Dengar, semuanya, beberapa komentar mengatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir antara ratu industri hiburan. Semua orang tampaknya kurang peduli dengan berita negatif Wang Xinyao. Liu Jingbai memegang teleponnya dan melihat siaran langsung. Dilihat dari isi rentetannya, penonton cukup tertarik dengan adegan ini. Saat ini, Wang Xinyao dan Bai Xian sedang bernyanyi bersama, yang tampak seperti duel. Zhang Xinyan berkata dengan sedih, meskipun Xinyao juga telah muncul di panggung dan kesan negatif semua orang terhadapnya telah memudar, sekarang masih agak terlambat. Berita negatif barusan telah membuat popularitas Xinyao dan popularitas Bai Xian semakin besar dan lebih besar lagi. Pemenang ratu hiburan akan segera diumumkan, Xinyao pasti tidak akan bisa mengejarnya, dan akan kalah. Kalimat ini masuk akal, membuat semua orang terdiam beberapa saat. Jika Wang Xinyao tidak bisa memenangkan mahkota ratu hiburan, maka semuanya akan sia-sia. Saat ini, suara pembunuhan tiba-tiba datang dari luar pintu. Ada banyak gerakan, dan hampir seketika, semua orang berdiri. Jin Yu bergegas ke aula dan menghibur semua orang, jangan khawatir, semuanya, tetap di sini, aku, Jin Yu, pasti akan memastikan keselamatan semua orang. Ruan Qingqiu sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut, Pangeran Jin, apa yang terjadi di luar? Jin Yu mengertakkan gigi dan kemudian berkata, seseorang sedang menyerang rumah Raja Jin, tapi jangan khawatir, rumah Raja Jin dijaga oleh 8 master spanduk, tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria berlumuran darah, bergegas mendekat. Pria itu tersentak dan berkata, Tuanku, tidak, lawan sudah memasuki halaman. Apa? Jin Yu terkejut, 8 pemimpin bendera memimpin hampir 100 orang, bagaimana mungkin lawan bisa mematahkannya dengan mudahnya? Hanya beberapa menit telah berlalu sejak pihak lain mengambil tindakan. Sulit baginya untuk percaya bahwa dia telah menembus pertahanan 8 pemimpin utama dengan begitu cepat. Pria itu berkata dengan panik, ada 2 orang di sisi lain. Mereka terlalu kuat. Mereka pasti berada di alam yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali Jiu Qiansui. Mendengar 2 orang yang luar biasa itu, Jin Yu sedang linglung dan merasa kedinginan. Kalau memang ada 2 yang luar biasa, apalagi 8 master spanduk, 18 master spanduk pun tidak akan membantu. Chen Feng tidak ada di sini, begitu pula Jiu Qiansui. Mungkinkah kali ini bencana bagi Istana Raja Jin? Bab 1227. Wang Xinyao bukanlah penyanyi profesional, ternyata ia hanya setingkat KTV Maiba. Namun untuk pelatihan khusus beberapa hari yang lalu, Sister Miar menyewa seorang guru khusus untuk memberikan bimbingan profesional kepada Wang Xinyao dalam keterampilan menyanyi. Belum lagi, dalam waktu singkat, Wang Xinyao melakukan lompatan kualitatif dalam menyanyi. Suaranya manis dan mudah dikenali, dan nadanya dapat dipahami dengan baik, hampir selaras. Nafas umumnya sangat stabil. Sekilas terdengar seperti seorang penyanyi. Dalam satu perbandingan, Bai Xian dilampaui dengan bernyanyi sendirian. Seperti yang dikatakan Chen Feng, Wang Xinyao sangat cocok untuk industri hiburan. Logikanya, sebagai pendatang baru, Wang Xinyao menghadapi Dewi Nasional Bai Xian dan bernyanyi di panggung yang sama. Bahkan jika dia memiliki beberapa kelebihan dalam bernyanyi, temperamen dan gaya panggungnya jelas tidak sebanding dengan Bai Xian. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh lingkaran hiburan kerajaan naga yang dapat menandingi Bai Xian di atas panggung. Rasio semacam itu adalah sejauh mana ia menarik perhatian penonton. Dengan kata lain, jika 2 orang berada di layar yang sama, siapa yang bisa membuat mata penontonnya bertahan lebih lama? Saat ini, Wang Xinyao tampak kuat dalam menghadapi kekuatan. Saat bernyanyi bersama Bai Xian,
kontak mata tidak malu-malu sama sekali. Sebaliknya, dia memberikan permainan penuh untuk keuntungannya sendiri. Lesung pipinya yang lucu, sosoknya yang tinggi dan suaranya yang manis juga menarik perhatian banyak penonton. Untuk sementara waktu, popularitas Wang Xinyao melonjak. Ini adalah kecantikan terbaikmu membiarkan aku berkorban tanpa takut patah hati. Cinta ada di perbatasan tertua. Jika kamu tidak meminta apapun, kamu dapat melarikan diri tanpa kehilangan apapun. Mata kedua orang itu bertemu satu sama lain, dan mata mereka bertabrakan dengan keras. Namun mereka tetap mempertahankan keanggunan mereka dan perlahan berjalan menuju satu sama lain. Tidak ada latihan untuk pertunjukan ini, tetapi keduanya menunjukkan pemahaman yang diam-diam. Di bawah harmoni akhir, ada sorotan yang sangat cocok dengan pertunjukannya. Untuk sesaat, terdengar tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Ini merupakan penegasan atas kinerja kedua orang ini. Ji Mengyang berada di depan panggung, tapi ekspresinya jelek. Dia hanya meminta seseorang bertanya mengapa Wang Xinyao menggantikan Wang Fei, yang dia pekerjakan dengan harga tinggi. Jawabannya adalah Wang Fei melepaskan kesempatan untuk bernyanyi. Dan seseorang menyapa penyelenggara dan meminta Wang Xinyao untuk hadir. Adapun dua orang yang melarang Wang Xinyao, mereka sedang tidur di tempat sampah saat ini. Saat dia merasa marah, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakangnya dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, segala sesuatu tentang lamaran sudah siap. Apakah berjalan sesuai rencana awal?" Ji Mengyang menyentuh kotak cincin di tangannya saku dan bertanya dengan suara rendah, dia berkata dengan tegas, "Lanjutkan sesuai rencana semula." Segalanya telah sampai pada titik ini, bahkan kedatangan Yesus tidak dapat menghentikannya untuk melamar. Pria berbaju hitam diam-diam mundur, dan di atas panggung, kedua pembawa acara telah naik ke panggung, meninggalkan Bai Xian dan Wang Xinyao di atas panggung bersama. Pembawa acara pria berkata, "Konser All Star malam ini telah berakhir, tapi kami masih memiliki satu tugas yang harus diselesaikan, yaitu mengungkapkan penghargaan tertinggi bagi bintang wanita di industri hiburan, yaitu Ratu Industri Hiburan." Kapan pembawa acara laki-laki selesai berbicara? Setelah itu, kursi berwarna putih keperakan perlahan naik ke atas panggung. Di samping kursi terdapat mahkota berwarna perak. Semua ini adalah simbol status Ratu Industri Hiburan. Mereka yang bisa memenangkan penghargaan ini berarti mereka adalah yang paling cemerlang di antara bintang wanita di seluruh industri hiburan tahun ini. Saat penonton bersorak, pembawa acara wanita berkata, "Baru saja, kami menyembunyikan popularitas semua bintang wanita yang berpartisipasi dalam pemilu." Sebelum menyembunyikannya, dua bintang wanita paling populer adalah keduanya yang berdiri di atas panggung. Sorakan dimulai lagi. Bai Xian tetap anggun, sementara Wang Xinyao sedikit tertekan. Karena dia tahu ini adalah trik umum di industri hiburan untuk membuat segala sesuatunya menjadi misterius. Padahal, posisi Ratu Industri Hiburan sudah menjadi milik Bai Xian. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam popularitas antara dia dan Bai Xian sekarang. Sekarang pembawa acara perempuan masih bermain trik, yang sungguh membosankan. Pembawa acara wanita menoleh ke arah Wang Xinyao dan bertanya kepada Wang Xinyao, "Xinyao, sebenarnya, baru saja, beberapa berita negatif tentang Anda menyebar di internet, yang berdampak relatif besar pada Anda. Sejauh yang kami tahu, ini mereka semuanya menyebarkan rumor, jadi apakah ada yang ingin Anda katakan?" Wang Xinyao tertegun sejenak. Pembawa acara wanita dengan jelas memberinya pesan dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan berita negatif secara online tadi. Ini adalah kesempatan langka. Tahukah Anda, sejak berita negatifnya keluar, dia belum sempat mengklarifikasi. Memikirkan hal ini, dia memperlihatkan lesung pipitnya yang ikonik, meregangkan lehernya, dan membuat ekspresi terkejut dan berlebihan. Kemudian dia berkata, "Saya dapat mengatakan secara bertanggung jawab bahwa apa yang dikatakan di internet semuanya salah. Saya baru berusia 18 tahun ini. Saya telah bersekolah dan belum pernah jatuh cinta. Dan pria di foto itu adalah paman saya. Tentu saja, paman ini bukan paman kandung saya. Saya ingat ketika saya pertama kali bermain Douyin untuk merekam hidup saya, paman dan bibi saya meninggalkan negara. Paman saya sebenarnya adalah rekan seperjuangan saudara laki-laki saya. Kakak saya meninggal, tetapi dia telah merawat saya. Dan alasan mengapa saya memanggilnya paman alih-alih saudara laki-laki adalah suatu kebetulan." Pada titik ini, wajah Wang Xinyao ada sedikit kebahagiaan di wajahnya. Itu membuat apa yang dia katakan lebih bisa dipercaya. Jadi, setelah penjelasan singkat, pada dasarnya semuanya menjadi jelas. Dan ini adalah siaran langsung,
dan dengan cepat disaksikan oleh pemirsa di seluruh negeri. Mentalitas setiap orang mulai berubah, dan mereka mulai ragu lagi, apakah mereka telah berbuat salah pada Wang Xinyao. Singkatnya, perasaan negatif terhadap Wang Xinyao telah benar-benar berkurang. Oke, setelah wawancara sederhana, kami juga akan mengumumkan Ratu Hiburan tahun ini. Silakan tonton layar lebarnya. Pembawa acara pria langsung mengubah topik dan menunjuk ke kepemilikan Ratu Hiburan kali ini. Tidak ada wawancara dengan Bai Xian sekarang, sepertinya semuanya barusan hanya untuk membantu Wang Xinyao mengklarifikasi berita negatif tersebut. Bai Xian bertindak sangat tenang tentang hal ini. Saat ini, potret para calon selebritis wanita sedang terpampang di layar lebar. Dengan semburan musik semeriah tiket lotre, layar tiba-tiba berhenti. Foto profil Bai Xian berhenti di titik tertinggi. Nilai popularitasnya mencapai lebih dari 40 juta. Tempat kedua masih Wang Xinyao, namun jarak antara dia dan Bai Xian masih hampir 2 juta. Dengan cara ini, Bai Xianlah yang memenangkan mahkota Ratu Hiburan tahun ini. Selamat kepada Bai Xian, yang telah memenangkan gelar Ratu Industri Hiburan selama bertahun-tahun berturut-turut. Mari kita saksikan Ratu mengenakan mahkota dan duduk di atas tahta, menjadi ratu sejati di antara bintang wanita di industri hiburan. Dengan suara melengking dari pembawa acara laki-laki, suasana di tempat kejadian benar-benar tersulut. Sorakan dan teriakan bergema dalam waktu yang lama. Di bawah kepemimpinan dua tuan rumah, Bai Xian duduk di singgasana perak dan mengenakan mahkota perak. Untuk sesaat, rasanya seperti menguasai dunia. Wang Xinyao mundur dengan kesepian dan memberi jalan ke atas panggung. Momen ini milik Bai Xian, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, setelah beberapa saat kesepian, dia tersenyum dengan tenang, memperlihatkan lesung pipitnya yang lucu. Di bawah panggung, Ji Mengyang akhirnya menghela nafas lega. Saya pikir akan ada masalah. Bai Xian menang. Ia memenangkan. Dan Chen Feng dikalahkan. Akhirnya, dia bisa melamar Bai Xian. Namun, ketika dia baru saja mengeluarkan kotak cincin dan berjalan ke belakang panggung, telepon berdering lagi. Dia menjawab telepon dengan kesal, dan suara mendesak Lai Guangsheng datang dari sisi lain. Tuan Muda Mengyang, kami telah menghadapi musuh yang kuat. Huang yang terluka parah, dan 10 tetua Tianxuan tewas dalam pertempuran. Apa? Setelah mendengarkan Ji Mengyang langsung terkejut dengan kata-kata Lai Guangsheng. Bab 1228. Omong-omong, Istana Pangeran Jin menerima pukulan hebat. Hanya dalam beberapa menit, ratusan penjaga yang dipimpin oleh 8 pemimpin Panji, ditambah kekuatan tempur Qin Meng dan Tian Meng, tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung pingsan. Tanpa penjagaan Jiu Qiansui, Jin Yu merasa ngeri. Seluruh orang merasa panik tidak seperti sebelumnya. Ama. Hati Jin Yu menegang saat dia melihat ayahnya yang tak berdaya dan panik. Dia bergumam di mulutnya dan melihat keluar tanpa sadar. Aku berdoa dalam hati, orang gila, kenapa kamu tidak datang? Sekarang, satu-satunya harapan adalah Chen Feng. Melihat musuh hendak datang ke sini, Luo Rongyan akhirnya tidak tahan lagi. Dia memutar tubuh anggunnya, mengeluarkan cambuk panjang dari pinggangnya, dan melambaikannya ke udara dengan suara, pop. Orang gila itu tidak ada di sini, aku akan melindungi tempat ini. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang raja. Langkah kaki yang nyaring menunjukkan tekad dan dominasi yang tak tertandingi. Masalahnya sudah sampai di sini, lebih baik memilih menyerang daripada duduk diam dan menunggu kematian. Sebagai wanita seperti Chen Feng, dia tidak ingin menjadi vas bunga seumur hidupnya. Dengan kata lain, baginya, bukan itu masalahnya. Melihat Luo Rongyan berjalan keluar, wanita lainnya sangat tersentuh. Chen Feng telah melindungi mereka selama ini, dan mereka terbiasa dengan rasa aman yang dibawa Chen Feng. Saat ini, sepertinya saya memahami bahwa rasa aman itu saling menguntungkan. Di saat kritis, nampaknya mereka tidak bisa hanya menunggu penyelamatan Chen Feng, mereka juga harus menunjukkan keberanian dan melakukan sesuatu sesuai kekuatan mereka. Jadi, Ruan Qingqiu berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga. Aku akan pergi juga. Zhang Xinyan, Liu Jingbai, Ning Xue, dan Jin Yinyu semuanya mengikuti Ruan Qingqiu di belakang. Beberapa orang mengikuti punggung Luo Rongyan dan berjalan keluar. Keenam sosok anggun itu berjalan serempak pada saat itu. Meski mereka tahu masa depan berbahaya, tidak ada yang takut. Mereka berjuang untuk diri mereka sendiri dan untuk Chen Feng. Chen Feng, kamu benar-benar membuatku iri.
Mengapa begitu banyak gadis luar biasa mengikutimu dengan sepenuh hati? Hua Fengyang berdiri dan kagum. Selain rasa iri, saya juga sangat mengagumi 6 wanita cantik tersebut. Saat ini, menghadapi bahaya adalah ujian keberanian. Namun, ketika ke-6 wanita itu sampai di gerbang, mereka dihentikan oleh Jin Yu. Jin Yu melirik putrinya dan berkata dengan penuh emosi, tindakanmu benar-benar menyentuhku. Itu juga menunjukkan bahwa Chen Feng memiliki visi yang baik. Kamu adalah wanita yang pantas dia lindungi. Tetapi kamu harus kembali. Tidak ada gunanya bersikap emosional. Sikap para wanita ini menggerakkan hatinya. Terutama penampilan putrinya yang tak kenal takut membuatnya khawatir sekaligus lega. Namun banyak hal yang tidak akan bisa diubah dengan tindakan tidak realistis seperti yang ditayangkan di TV. Faktanya, kenyataan sangat kejam dan tidak manusiawi. Sama seperti ke-6 wanita ini, meski semangatnya terpuji, namun emosi dan semangatnya tidak mampu mengalahkan musuh di luar pintu. Ketika mereka keluar, mereka seperti ngengat yang bergegas menuju api. Tidak banyak keajaiban bagi mereka untuk membalikkan keadaan mereka saat ini. Dan begitu para wanita ini disandera oleh musuh, atau dirugikan, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi Chen Feng. Luo Rongyan berkata dengan nada seperti raja, apa yang dikatakan Pangeran Jin benar sekali. Kalian tidak tahu kungfu, jadi sia-sia jika kalian pergi ke sana. Miliki saja hati ini. Kekuatan bertarungku cukup untuk yang kuat. Terima tantangannya, tetaplah di sini dan bantu aku bertarung. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi mengkhawatirkan halangan Jin Yu dan bergegas keluar. Jin Yu ingin membujuknya lagi, tapi tiba-tiba 2 orang jatuh dari atap. Salah satunya adalah pria berpakaian hitam yang memakai topi. Orang lainnya adalah pria berambut kuning. Kemunculan kedua orang itu mengejutkan semua orang. Hanya Jin Yu, Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu yang tetap tenang. Setelah pria berpakaian hitam itu jatuh, dia berlutut di depan Luo Rongyan dan berkata kepada Luo Rongyan, orang-orang di luar sangat kuat, dan saya bukan tandingannya, tapi saya bisa mencoba yang terbaik untuk mengawal Ratu Suci keluar dari sini. Pria berpakaian hitam ini adalah pedang hitam yang diperintahkan untuk menjaga Luo Rongyan. Pria lain dengan rambut kuning berlutut di depan Ruan Qingqiu dan berkata, Ratu Suci, saya bersedia menggunakan hidup saya sebagai pelindung untuk melindungi Anda dari sini. Pria berambut kuning ini adalah Su Yin yang melindungi Ruan Qingqiu. Jin Yu juga tahu bahwa pedang hitam dan Su Yin diam-diam melindungi Luo Rongyan dan Ruan Qingqiu. Jadi saat kedua orang itu muncul, mereka tidak panik. Beberapa orang lainnya juga sadar dan menjadi lebih tenang. Ketika Zhang Xinyan dan Liu Jingbai melihat Dark Blade dan Su Yin, mereka merasa sedikit bersalah dan kecewa. Karena Shen Yin dan Qian Yin yang melindungi mereka tidak mengetahui apakah mereka hidup atau mati untuk melindungi mereka. Luo Rongyan melihat ke kejauhan dengan pandangan jauh, dan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, terima kasih pedang hitam, tapi sepertinya kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Jika kamu masih mempertahankan kesetiaanmu kepada Chen Feng, bergabunglah denganku di melawan musuh. Ayo pergi. Terdengar suara pertempuran yang kacau, dan sekelompok orang berduyun-duyun ke halaman dengan cara yang kacau. Di depan ada 4 pemimpin bendera yang sangat malu. Su Li, Kang Hui, Tang Jingde, dan Lu Chunqiu. Mereka membawa lusinan murid 8 panji bersama mereka, bertarung dan mundur. 4 pemimpin bendera lainnya telah meninggal di gerbang. Pada saat ini, 2 orang dipukuli dan diterbangkan keluar dari koridor di kejauhan. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa yang satu adalah bawahan Luo Rongyan, Daya, dan yang lainnya adalah Cao Baibai yang telah menyerah kepada Ruan Qingqiu. Daya muntah darah dan jatuh ke tanah, tidak mampu bangun lagi. Cao Baibai menggunakan lengan mekaniknya untuk memblokir serangan itu dan melarikan diri karena malu. Melihat hal tersebut, Luo Rongyan akhirnya mengambil tindakan. Dia melompat tinggi dan melambaikan cambuk panjang di tangannya. Cambuk panjang melingkari pinggang Daya dan ditarik dengan kuat, menarik kembali Daya yang terluka parah. Hei, kamu sampah, kamu sangat rentan, hanya dengan sedikit usaha, aku bisa mengirimmu kembali ke barat. Saat ledakan rap yang tidak berima datang, Huang Yang dan Lai Guangsheng memimpin Tian Xuan Ten Lao Duo de pria berjalan ke halaman dengan dominan. Aura kuat itu langsung mengejutkan seluruh penonton. Sebagai pangeran dari istana Pangeran Jin, Jin Yu bergegas ke depan dan berdiri di tengah-tengah 4 penguasa bendera. Keagungan pangerannya tidak berkurang, dan dia dengan tegas menegur, kamu sangat berani. Saya adalah pangeran istana Jin dan bangsawan terakhir yang diakui oleh kerajaan naga.
Anda berani menyerang rumah saya. Meskipun Anda tahu itu, Anda tidak bisa menekannya dengan statusmu di sisi lain. Namun saat ini, tidak ada cara yang baik. Singkatnya, hanya perlu penundaan beberapa saat, dia selalu merasa bahwa Chen Feng akan kembali tepat waktu. Apakah kamu master di balik Jiu Qiansui? Lai Guangsheng memandang Jin Yu dengan ekspresi muram di wajahnya. Baru saja mengalami kerugian karena Jiu Qiansui, kini melihat orang-orang yang ada di istana Pangeran Jin, terutama Jin Yu, mereka benar-benar marah dan hanya ingin melampiaskan amarahnya. Jin Yu mengangguk dan berkata, "Ya, sekarang kamu tahu nama Jiu Qiansui. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk mengambil tindakan terhadap istana Pangeran Jin?" Mendengar ini, Lai Guangsheng tertawa keras dan berkata, "Kamu masih di sini menggunakan nama Jiu Qiansui. Kamu mencoba menakutiku. Sejujurnya, Jiu Qiansui dikalahkan oleh tuan muda kita, dan sekarang dia sekarat. Pendukungmu hilang. Adapun identitasmu sebagai pangeran omong kosong, apakah itu lebih kuat dari identitas tuan muda kita?" Setelah mengatakan itu, Jin Yu menjadi pucat karena terkejut dan merasa linglung. Dia belum pernah begitu panik sebelumnya ketika musuh menghadapi musuh, tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar tentang situasi Jiu Qiansui, dia benar-benar patah hati. Bab 1229. Mengenai pilar absolut Istana Raja Jin, ada dua. Jin Yu adalah pemimpin Istana Raja Jin dan pilar spiritual Istana Raja Jin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kerinduan spiritual dari semua murid delapan Panji. Tapi ada pilar lain dari Istana Raja Jin, dan itu adalah Jiu Qiansui. Dia seperti jarum ajaib yang memperbaiki laut, sebagai orang terkuat di kerajaan naga, dia mengintimidasi semua kekuatan. Karena keberadaan Jiu Qiansui, rumah Raja Jin dapat berdiri di puncak kerajaan naga selama beberapa dekade. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jiu Qiansui adalah orang paling kuat di kerajaan naga. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Jin Yu, yang selalu anggun dan mantap, benar-benar kehilangan postur tubuhnya. Dia terus menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima hasil dari kekalahan Jiu Qiansui dan hampir mati. Selain Jin Yu, orang yang berduka setelah mendengar kabar buruk Jiu Qiansui adalah Jin Yingyu. "Kakek." Dia memanggil kakek, lalu menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Emosinya merintih dan seluruh tubuh gemetar. Jiu Qiansui adalah santo pelindungnya, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah, dia sama dengan kakek kandungnya. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan Jiu Qiansui. Orang yang paling berkuasa di kerajaan naga. Mata ikan Mas Lai Guangsheng hampir melotot keluar dari rongganya. Meskipun aku benar-benar tidak mau mengakuinya, aku harus mengakui bahwa Jiu Qian sangat kuat. Dia belum pernah melayani beberapa orang seumur hidupnya, dan Jiu Qiansui adalah salah satunya. Saat melawannya sendirian, bisa dikatakan Jiu Qiansui menghajarnya. Pada akhirnya, dia, Ji Mengyang dan banyak orang luar biasa mengepung Jiu Qiansui dan membayar mahal untuk mengalahkan orang paling kuat di kerajaan naga. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh mengejutkan. Meskipun dia mengaguminya di dalam hatinya, dia merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Karena Jiu Qiansui sudah sekarat, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hari ini. Kebencian di hatinya hanya bisa dilampiaskan pada orang-orang seperti Istana Pangeran Jin. Di mana Chen Feng? Dia bersama Jiu Qiansui. Mereka berdua tak terkalahkan bersama. Aku tidak percaya mereka dikalahkan bersama. Suasana hati Jin Yu masih bersemangat. Dia memikirkan Chen Feng. Jika Jiu Qiansui dikalahkan dan diambang kematian, bagaimana dengan Chen Feng? Hal ini membuatnya khawatir. Tahukah Anda, Chen Feng bukan hanya permaisuri pangeran, tapi juga keturunan Ji Yuanxuan dari klan kekaisaran. Identitas kedua terlalu penting dan merupakan fajar masa depan bagi banyak orang. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa terjadi pada Chen Feng. Lai Guangsheng tersenyum dan berkata, "Chen Feng. Dia terjebak dalam tipuan tuan muda kita dan dipenjarakan di ruangan gelap Gua Leiyin dan terpisah dari Jiu Qiansui. Kasihan Jiu Qiansui, dengan kekuatan satu orang, dia bisa melawan banyak orang kami. Jiu Qiansui adalah orang yang luar biasa, dan kamu dapat membayangkan konsekuensinya." "Apa?" Chen Feng dikurung di ruangan gelap. Ekspresi Jin Yu berubah drastis, dan dia menjadi semakin patah hati. Jika apa yang dikatakan Lai Guangsheng benar, maka situasinya sudah berakhir saat ini. Jika Chen Feng dipenjara di kamar gelap, dia tidak akan bisa keluar sampai 8 hari kemudian. 8 hari ini cukup untuk mengubah seluruh dunia. Dan tanpa Chen Feng, dia tidak akan memiliki harapan terakhir. Tanpa harapan,
yang tersisa hanyalah keputusasaan. Kali ini, Istana Raja Jin mungkin benar-benar hancur. Kecuali Jin Yu, hati semua orang berdebar saat mendengar apa yang terjadi pada Jiu Qiansui dan Chen Feng. Bagi Chen Feng, ini adalah pertempuran terpenting di Yanjing. Karena yang ingin dia tantang adalah langit seluruh domain Ye. Jika Chen Feng, sang pemimpin, tidak ada di sini, maka tantangan ini hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dan konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Kesulitan di depanku telah berubah menjadi situasi kematian. Terlalu banyak omong kosong yang dikatakan. Perintah yang kami terima adalah membunuh kalian tanpa ampun dan menjadikan seluruh istana Jin menjadi sungai darah. Ini adalah konsekuensi melawan klan kekaisaran. Lai Guangsheng telah menunggu untuk curhat setelah melihat ekspresi putus asa semua orang di istana Pangeran Jin, dia mendapatkan kepuasan. Selanjutnya, dia menginginkan kepuasan yang lebih besar. Yaitu membunuh secara pribadi semua orang di rumah Pangeran Jin, serta wanita Chen Feng, satu persatu. Hei, lakukan. Huang yang juga menjadi bersemangat dan melambaikan tangannya. Segera, 10 orang dari Tianxuan di belakang mereka semua mengambil tindakan. Bertarunglah denganmu. Jin Yu, yang sudah putus asa, dipenuhi kebencian, memimpin semua orang untuk menemui musuh. Setelah pertempuran ini, mungkin istana Raja Jin tidak akan ada lagi. Bendera terakhir dari 8 panji akan sepenuhnya jatuh dalam arus sejarah. Karena ini pertarungan terakhir, ayo bertarung sampai mati. Sekalipun ada sungai darah, martabat terakhir istana Jin harus diperjuangkan. Jumlahnya tumpang tindih, dan pertempuran sengit pun terjadi. Seluruh halaman berada dalam kekacauan. Meskipun ada lebih banyak orang di sisi istana Raja Jin, ada 2 orang luar biasa di sisi lain, yang menghancurkan mereka tanpa ampun. Jin Yu, Luo Rongyan, dan 4 Master Panji memimpin semua pasukan tempur untuk berjuang keras. Ruan Qingqiu dan beberapa wanita lainnya, serta Hua Feng yang berdiri di depan pintu aula, memperhatikan segala sesuatu di depan mereka dengan cemas. Pertarungan tanpa peluang menang ini akan menentukan masa depan mereka semua. Setelah beberapa saat, hasilnya berangsur-angsur menjadi jelas. Darkblade terluka parah oleh Huang Yang dan terus memuntahkan darah. Luo Rongyan, yang tidak dilindungi oleh pedang hitam, dikepung oleh 10 tetua dan juga terluka. Namun, Lai Guangsheng menyerang dengan keras, memukuli Cao Baibai dan Su Yin sedemikian rupa hingga mereka tidak dapat menahan luka serius. Segera, dia bergegas menuju Jin Yu. Su Li, pemimpin Panji Zhengbai, dan Tang Jingde, pemimpin Panji Xianghong, dipukuli sampai mati oleh Lai Guangsheng karena melindungi Jin Yu. Jin Yu, yang wajahnya berlumuran darah, menengadah ke langit dan berteriak. Ruan Qingqiu di aula mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata kepada wanita gugup di belakangnya, sebagai wanita Chen Feng, Anda harus memiliki kesadaran mutlak saat ini. Saya punya pistol di sini dengan peluru yang cukup. Kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengeluarkan pistol emas dari tangannya. Jika Anda ditangkap hidup-hidup hari ini, Anda mungkin akan merasa terhina. Saat dia mengikuti Chen Feng lah yang membuat tubuhnya putih kembali. Oleh karena itu, dalam hidup ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya lagi. Kematian, hanya kematian. Tentu saja ada alasan penting lainnya. Dia percaya bahwa Chen Feng akan membalikkan keadaan bahkan setelah 8 hari. Namun, dia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi beban Chen Feng dalam 8 hari ke depan. Wanita-wanita lain semuanya tercengang. Namun segera, mata semua orang menjadi bertekad dan mereka mengangguk secara bergantian. Lai Guangsheng baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Karena kematian tidak bisa dihindari, lebih baik kuasai kematian tetap berada di tangan Anda sendiri. Ini juga merupakan tindakan kesetiaan terakhir kepada Chen Feng. Ruan Qingqiu mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke kepalanya. Setelah menunggu musuh menerobos pertahanan Jin Yu, dia bersiap untuk menembak dirinya sendiri. Di halaman, pihak Jin Yu dikalahkan sepenuhnya. Jin Yu mengeluarkan belati dan meletakkannya di lehernya, bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Segalanya tampaknya akan segera berakhir. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kuek dari kejauhan. Benar-benar merepotkan. Aku tidak pernah menyangka akan diperintah oleh seseorang suatu hari nanti. Tapi demi tulang kecilku sayang, aku hanya bisa bekerja keras sekali dan menyelamatkan orang demi tulang kecilku. Aku melihat Dipper dengan kepala meledak-ledak, memegang permen lollipop di tangan kanannya, berjalan ke halaman dengan sangat mendominasi.
Di sisi kirinya berdiri Dewa Jahat, dan di sisi kanannya berdiri Edibar. Di belakang Dewa Jahat itu berdiri 10 orang miliknya. Di belakang Edibar, berdiri 10 boneka uji yang menakutkan. Bab 1230. Bagi Dipper, setelah melihat akhir dunia, tak ada lagi cinta yang tersisa. Mengetahui asal mula segala sesuatu, hakikat dunia, dan misteri alam semesta. Hidupnya benar-benar kehilangan tujuan dan motivasinya. Untungnya, dia dengan cepat menemukan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu menciptakan eksistensi yang mendekati batas dimensi di dunia ini. Dengan kata lain, ia ingin menciptakan tubuh manusia yang sempurna. Orang ini akan menjadi puncak kekuatan tempur manusia. Dengan kemampuan dan kondisi yang ada, dia hanya bisa menggunakan Chen Feng untuk menyelesaikan eksperimen hebat ini. Alasannya juga agak kebetulan. Tentu saja, dengan kecintaannya pada Chen Feng, bereksperimen dengan Chen Feng adalah hal yang sangat menyenangkan. Saat saya datang ke kerajaan naga kali ini, saya tahu bahwa Chen Feng akan menantang keberadaan klan kekaisaran. Akibatnya, hal itu pasti sangat berbahaya. Dalam hal ini, untuk mempertahankan subjek eksperimennya dan dapat melakukan eksperimen pamungkas ini, ia harus memastikan bahwa Chen Feng masih hidup. Kalau tidak, semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia hanya bisa menyetujui Chen Feng dan menyelamatkan orang-orang di Istana Raja Jin. Ini adalah masalah yang sangat sederhana, jika dapat menyelamatkan subjek percobaan Chen Feng, itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, dengan bantuan ini, akan lebih bermanfaat bagi Chen Feng untuk menyetujui eksperimennya di masa depan. Dalam kata-kata kerajaan naga, ini disebut bantuan. Tentu saja ada alasan lain. Di dunia ini, memang ada karakter setingkat monster. Dan karakter ini pasti akan menjadi musuh Chen Feng di masa depan. Oleh karena itu, Chen Feng juga membutuhkan eksperimennya untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan musuh tersebut. Ini adalah proses yang saling membutuhkan. Lai Guangsheng menatap Dipper dengan mata ikan mas. Mau tak mau aku berpikir, aku selalu merasa kurcaci dengan rambut afro ini terlihat familiar. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya, dan dia berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, apakah Anda penguasa Dark Abyss, ilmuwan neurotik Dipper itu? Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang Dark Abyss ketika dia mengomentari kekuatan utama di dunia di Istana Kekaisaran. Menurut deskripsinya, Lord of the Dark Abyss bertubuh pendek, berambut afro, dan suka memakai jas putih serta sepatu kulit berukuran besar. Memegang permen lollipop di tangannya sepanjang tahun, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dia persis sama dengan orang di depannya. Lord of the Dark Abyss. Banyak orang terkejut ketika Lai Guangsheng mengungkap identitas Dipper. Faktanya, tidak banyak orang yang mengenal Dipper. Namun masih ada beberapa orang yang berada di puncak dunia. Misalnya Huang Yang, seperti Emas dan Giok. Namun, saat Jin Yu tercengang, dia perlahan mengatasi keputusasaannya. Karena menurut perkataan Dipper, pihak lain menerima bantuan Chen Feng dan datang untuk menyelamatkan mereka. Dilihat dari momentum kelompok Dipper, nampaknya mereka cukup kuat untuk melawan Huang Yang, Lai Guangsheng dan lainnya. Kuek, Cao Bai Bai. Boneka eksperimentalku yang lucu kabur saat laboratoriumku meledak. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Dipper tiba-tiba melihat Cao Bai Bai. Dia tersenyum muram, dan tatapan sederhananya langsung membuat Cao Bai Bai yang terluka parah bergidik. Tuan, Cao Bai Bai sangat ketakutan di dalam hatinya. Dipper pastinya orang gila seperti rumor yang beredar. Salah satu manifestasi dari neurosis ini adalah perubahan suasana hati. Sekarang Dewa Jahat juga ada di sana, Edibar juga ada di sana, dan ada begitu banyak boneka eksperimental yang menakutkan. Jika Dipper ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada meremas seekor semut sampai mati. Sebagai pengkhianat yang melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihukum berat oleh Dipper. Lagi pula, tidak seperti Chen Feng, dia tidak penting di hati Dipper dan bisa ditinggalkan kapan saja. Berhenti bicara omong kosong, Dipper, biar ku beritahu, kami adalah anggota klan Kekaisaran Ji. Sebaiknya kamu mencari tahu apa yang kamu lakukan. Klan Kekaisaran adalah penguasa dunia ini, dan kamu bukan. Jadi saya menyarankan kamu, jangan urus-urusanmu sendiri. Lai Guangsheng menyela Dipper dan Cao Bai Bai. Setelah menilai pasukan Dipper, dia benar-benar merasakan tekanannya. Jika Anda benar-benar ingin membunuh seseorang, Anda jelas akan menderita kerugian. Kuek, kamu benar-benar mengancamku. Ekspresi Dipper berubah dan nadanya dingin. Segera,
bayangan hitam di sampingnya bergegas menuju Lai Guangsheng. Lai Guangsheng terkejut dan menjadi pucat, dan sibuk melawan. Tapi bayangan hitam itu sangat kuat, sangat cepat dan mengesankan. Dia sudah terluka, dan dalam kepanikan, dia merasakan kekuatan gelap menembus energi pertahanannya. Saya merasakan organ dalam saya bergetar, dan saya hampir mengeluarkan seteguk darah. Orang yang menyerang Lai Guangsheng secara alami adalah Dewa Jahat Hermes. Dia adalah hamba Dipper yang paling setia, dan kemarahan tuannya adalah alasan mengapa dia berkelahi. Memimpin, pihak Dipper dengan cepat bertarung sengit dengan pihak Huangyang. Namun sesaat kemudian, pihak Dipper menunjukkan sikap yang menghancurkan. Dewa Jahat Hermes terus menekan Lai Guangsheng, sementara Edibar memimpin 10 boneka percobaan untuk melawan Huangyang. Adapun 10 tetua Tianxuan, mereka bertarung bersama dengan 5 pertapa atas dan bawah Hermes. Jin Yu mendukung Luo Rongyan yang terluka dan memimpin orang-orang yang malu di istana Pangeran Jin mundur ke aula. Dalam pertarungan di lapangan saat ini, pertama, mereka tidak bisa melakukan intervensi, dan kedua, pihak Dipper lebih unggul, jadi mereka tidak perlu mengambil tindakan. Dalam hal ini, lebih baik tetap di tempat yang aman dan menyaksikan pertempuran. Melihat ke halaman lagi, pemenang sudah ditentukan. Edibar awalnya bukanlah lawan Huangyang, tetapi ketika Dipper terkekeh dan mengeluarkan pengontrol permainan, segalanya berubah. 10 boneka eksperimental, di bawah manajemen Micro Dipper, telah meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Ditambah dengan daya tarik Edibar yang tidak normal, Huangyang itu langsung terluka parah. Secara khusus, beberapa jarum besi Edibar menembus tubuh Huangyang dan hampir membunuhnya. Di sisi lain, 10 tetua Tianxuan sudah kalah jumlah dan dikepung oleh 5 tersembunyi Dewa Jahat Hermes, menewaskan 2 dari mereka. Lai Guangsheng, yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan Hermes, mengertakkan gigi dan menemukan kesempatan untuk melompat langsung ke atap. Dengan satu gerakan, Lai Guangsheng mengayunkan kakinya untuk menghalau Hermes yang mengejar. Dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada Huangyang, Tianxuan Silao dan lainnya, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, mundurlah. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari atap terlebih dahulu dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sekarang dia tidak peduli dengan orang lain, dia hanya tahu jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Dia berlari dan berbalik, tapi untungnya tidak ada yang mengejarnya. Setelah meninggalkan istana Raja Jin sepenuhnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ji Mengyang. Pada saat yang sama, Huangyang dan beberapa 10 tetua juga melarikan diri dari istana Raja Jin. Namun, Huangyang terluka parah dan berlumuran darah, sementara 2 dari 10 tetua tetap tinggal di rumah Raja Jin. Lai Guangsheng memahami bahwa tujuan Dipper adalah membantu orang-orang di istana Pangeran Jin keluar dari masalah, bukan membunuh mereka semua. Jika tidak, kecuali dia, Huangyang dan yang lainnya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tuan Muda Mengyang, kami telah menghadapi musuh yang kuat. Huangyang terluka parah, dan 2 tetua Tianxuan lainnya terbunuh dalam pertempuran itu. Lai Guangsheng berkata dengan tergesa-gesa segera setelah panggilan tersambung. Apa? Ji Mengyang terkejut dan bertanya, siapa pihak lainnya? Lai Guangsheng menjawab dengan jujur, itu Dipper, penguasa Dark Abyss. Dipper. Ji Mengyang bahkan lebih terkejut lagi. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dipper yang selama ini sangat sombong akan benar-benar membantu Chen Feng menyelamatkan istana Raja Jin. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Dia juga menyadari satu hal, pertarungan dengan Chen Feng sepertinya tidak berakhir semudah itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.